Wanita jamaah haji ini tiba-tiba diazab Allah sampai gosong dan koma saat berada di tanah suci. Saat ini, banyak sekali orang-orang yang berhaji tetapi hanya untuk tujuan kesombongan dan pamer belaka. Mereka selalu bangga bila pulang dari tanah suci mendapat gelar Pak Haji dan Ibu Hajah. Bahkan, mereka ada yang memiliki kebiasaan buruk dan bisa dibilang Islamnya hanya Islam KTP. Mereka ada yang tidak pernah sholat, puasa, zakat, suka mabuk-mabukan dan bermaksiat, tetapi tiba-tiba nekat naik haji. Orang-orang yang suka bermaksiat dan berhaji untuk tujuan buruk, kerap kali banyak mendapatkan kesialan selama ibadah haji di tanah suci. Ada sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh salah satu ustazah pembimbing ibadah haji. Beliau selama menjadi pembimbing jemaah haji dan umroh di tanah suci, banyak menjumpai kisah dan pengalaman yang menarik dan yang buruk dari para jamaah. Dikisahkan, dahulu ada seorang wanita jamaah haji yang berusia 30-an tahun. Setibanya wanita tersebut dan rombongan haji di Bandara Udara Jeddah, semuanya terlihat riang sebab ini adalah pertama kalinya mereka melaksanakan haji. Setelah itu, mereka lantas menaiki bis untuk menuju ke Madinah. Semuanya alhamdulillah berjalan lancar hingga mereka sampai di kota Madinah. Para jamaah haji lalu semuanya turun dari bus. Namun, tiba-tiba ada satu jamaah haji wanita berusia 30-an tahun yang tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri setelah menginjak tanah kota Madinah. Tidak tahu apa sebabnya wanita itu bisa pingsan dan tepar. Suasana yang tadinya tenang, serta merta lalu bertukar menjadi cemas dan semua jemaah terlihat panik atas kejadian ini. Badan wanita itu panas dan menggigil. Ustazah pembimbing haji lantas membawa wanita itu ke rumah sakit Madinah untuk mendapatkan perawatan medis. Sesampainya di rumah sakit Madinah, wanita itu masih belum sadarkan diri. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun semuanya gagal. Ustazah pembimbing haji terus memantau kesehatan wanita itu sembari melayani bimbingan jemaah haji lainnya di Madinah. Namun, pihak rumah sakit mengabari bahwa kondisi wanita yang pingsan itu masih belum sadar. Selepas 2 hari, wanita itu masih juga tidak sadarkan diri. Ustazah pembimbing haji lantas makin cemas karena hal itu adalah pengalaman pertama berhadapan dengan situasi seperti itu. Semua usaha untuk memulihkannya wanita itu selalu gagal. Maka, wanita itu lantas dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Jeddah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, sebab rumah sakit di Jeddah lebih lengkap peralatannya dibandingkan rumah sakit Madinah. Namun, usaha untuk memulihkannya masih tidak berhasil. Ustazah pembimbing haji tidak mungkin hanya mengurusi satu orang saja. Beliau tetap harus membimbing perjalanan jamaah haji selama di tanah suci. Beliau lantas meninggalkan wanita itu sembari menunggu hasil dan kabar terbaru dari pihak rumah sakit. Namun sayangnya, sampai selesainya rangkaian ibadah haji, wanita itu dikabarkan masih dalam kondisi koma. Ustazah pembimbing haji lantas mendampingi wanita itu di rumah sakit sampai dia sadar kembali. Dan, setelah 2 hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit itu, dia memandang ke arah ustazah dan terus memeluknya dengan erat sambil menangis terisak-isak. Ustazah lalu bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Wanita itu menjawab, "Ustazah, saya taubat ustazah. Saya menyesal, saya takkan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik. Saya bertaubat, betul-betul bertaubat." Ustazah bertanya, "Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertaubat?" Wanita itu terus menangis terisak-isak tanpa menjawab pertanyaan ustazah itu. Tidak lama kemudian, dia bersuara dan menceritakan kisah yang selama ini dia alami. Wanita itu lalu berkata, "Ustazah, saya ini sudah berumah tangga, menikah dengan lelaki orang kulit putih. Tapi saya salah. Saya ini cuma Islam pada nama dan keturunan saja. Saya tak pernah mengerjakan ibadah. Saya tidak sholat, tidak puasa. Semua amalan ibadah saya dan suami tidak pernah saya kerjakan, dan rumah saya penuh dengan botol minuman. Ustazah, Allah itu maha besar, maha agung, maha kaya. Semasa koma, saya telah diazab dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah saya buat selama ini. Selama koma itu saya telah ditunjukkan oleh Allah tentang balasan yang Allah beri kepada saya. Balasan azab ustazah, bukan balasan surga. Saya rasa seperti diazab di neraka. Saya ini seumur hidup tak pernah pakai jilbab. Sebagai balasan, rambut saya ditarik dengan bara api. Sakitnya tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Menjerit-jeritlah saya minta ampun dan minta maaf kepada Allah.
Bukan itu saja, buah dada saya pun diikat dan dijepit dengan penjepit yang dibuat daripada bara api, kemudian ditarik ke sana-sini sampai putus dan jatuh ke dalam api neraka. Buah dada saya hancur terbakar, panasnya bukan main. Saya menjerit, menangis kesakitan. Saya masukkan tangan ke dalam api itu dan saya ambil buah dada itu kembali. Mendengar kisah itu, sang ustazah lantas terkaget dan terheran-heran. Tanpa mempedulikan pasien lain, ustazah pun memperhatikan wanita itu terus bercerita. Menurutnya lagi, setiap hari dia disiksa tanpa henti selama 24 jam dalam sehari. Dia tidak diberi waktu untuk beristirahat atau dilepaskan dari hukuman, sepanjang masa koma itu, dilaluinya dengan azab yang amat pedih. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, wanita itu lantas meneruskan ceritanya. Hari ke hari saya disiksa. Bila rambut saya ditarik dengan bara api, sakitnya terasa seperti kulit kepala yang ikut terlepas. Panasnya juga menyebabkan otak saya terasa seperti menggelegak. Azab itu pedih yang amat sangat dan tidak bisa saya ungkapkan. Sambil bercerita, wanita itu terus meraung dan menangis terisak-isak. Terlihat dia betul-betul menyesal atas semua kesalahannya. Wanita itu lantas melanjutkan kisahnya kepada ustazah. Ustazah, buat saya Islam itu hanya nama saja, tapi saya minum alkohol, saya main judi dan segala macam dosa besar. Karena saya suka makan dan minum yang diharamkan Allah, semasa tidak sadarkan diri itu saya telah diberi makan buah-buahan yang berduri tajam. Buah yang tak berisi melainkan hanya duri-duri saja, tapi saya sangat ingin memakannya karena saya benar-benar merasa lapar. Bila buah-buah itu ditelan, maka duri-durinya menusuk kerongkongan saya, dan bila sampai ke perut, maka terasa menusuk perut saya. Sedangkan, jari yang tertusuk jarum pun terasa sakitnya. Setelah buah-buah duri itu habis, saya diberi makan berupa bara-bara api. Pada saat saya masukkan bara api itu ke dalam mulut, seluruh badan saya rasanya seperti terbakar hangus. Panasnya cuma Allah saja yang tahu. Api yang ada di dunia ini tidak akan sama dengan panasnya. Setelah memakan bara api itu, saya meminta minuman. Tetapi, saya dihidangkan dengan minuman yang dibuat dari nanah. Baunya cukup busuk, saya terpaksa meminumnya sebab saya sangat merasa haus. Semua terpaksa saya lalui, tak pernah saya alami sepanjang hidup di dunia ini. Semasa di azab itu, saya merayu memohon kepada Allah supaya saya diberikan nyawa sekali lagi untuk hidup sekali lagi. Tak berhenti saya memohon. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan ingkar atas perintah Allah dan akan jadi umat yang soleh. Saya berjanji kalau saya dihidupkan kembali, saya akan perbaiki segala kekurangan dan kesalahan saya dahulu. Saya akan mengaji, akan sholat, akan puasa yang selama ini saya tinggalkan. Dan akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menyadarkan wanita itu kembali. Kisah ini tentu bikin ustazah tertakjub ketika mendengarnya. Wanita itu lantas menangis dan berjanji untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, wanita tersebut benar-benar berubah. Selama masih di tanah suci, wanita itu lantas rajin melaksanakan ibadah di masjid dan berdoa memohon ampunan kepada Allah. Ia suka pergi waktu maghrib dan pulang ke hotel setelah sholat subuh. Dahulu dia tidak suka berhijab, kini wanita itu mau menutup auratnya karena takut terkena azab Allah. Bahkan, suaminya dan keluarganya akhirnya mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah untuk kembali ke jalan yang benar. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.